Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Baru bisa ngonten teman-teman dari apa ya, sebenarnya badan ini kurang sehat, kurang fit nih. Rambut aja kelihatan kusut. Kusut menandakan sedang tidak baik-baik saja kondisi badan nih teman-teman. Piye iki? Jadi aku mau sedikit sharing ini teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa memberikan saran untuk saya. Jadi saya ini kondisinya kalau pagi sampai siang ataupun sampai ketemu azan asar itu masih sehat teman-teman. Ketika habis azan asar menjelang malam ya, itu badan itu kalau kena angin tuh kayak kayak apa ya? Dinginnya itu kayak masuk ke tulang teman-teman. Tapi kalau wayah pagi hari itu sehat. Sebelumnya saya itu karena apa ya, yang tak ingat-ingat itu saya itu makan ketan di posisi perut kosong ataupun sebelumnya itu belum makan nasi lah, atau bisa dikatakan sedang lapar. Kita makan ketan yang udah matang ya, tapi nggak digoreng, yang dikukus. Awalnya itu ditambah minum kopi waktu itu. Bukan mah teman-teman. Kalau mah itu kan perih di lambung. Ini enggak perih sama sekali. Cuman kalau pagi sampai sore itu sehat. Keringat keluar biasa aktivitas. Tapi kalau habis azan asar menjelang malam, ditiup gini nih. Kayak gitu lah. Jadi si angin itu dinginnya itu kayak nyampe ke tulang. Seperti itu teman-teman. Terus kepala sini tuh kayak bengel. Sinilah yang jelas. Sini tuh kayak bengel. Seperti itu, makanya aku dari kemarin itu nggak ngonten. Aku udah ngerasain ini tuh sekitar 3-4 harian. Cuman tak rasa-rasa ya mungkin apa ya, bakalan sembuh lah, cepet sembuh. Tapi ini kok udah keempat hari ini belum ada perubahan. Jadi setiap sore itu seperti itu. Mungkin dari teman-teman itu ada yang bisa memberi masukan ya, ataupun memberikan saran kalau memang sakit apa, terus kalau harusnya itu minum obat apa, seperti itu. Awalnya itu makan yaitu tadi teman-teman ya, makan ketan yang saya ingat, ketan kukus ya, itu yang saya ingat. Terus ngopi di posisi siang hari, posisi itu lapar lah, seperti itu teman-teman. Aku juga udah 4 hari ini nggak ngopi, 3 hari apa 4 hari lah nggak ngopi, karena aku cuma minum obat amosilin antibiotik, karena aku memang terus terang orangnya itu nggak pernah ya amit-amit ya, bukannya sombong lah teman-teman, nggak pernah istilahnya berobat ke dokter teman-teman. Aku tuh nggak pernah berobat ke dokter, karena yang sebelumnya itu kalau meriang ya meriang minum bodrek aja sembuh. Bodreksin itu, bodreksin anak itu sembuh. Yang bodrek untuk dewasa itu nggak pernah minum. Bodreksin untuk anak itu sembuh teman-teman. Kalau merasa ngeluh itu sembuh. Karena kan kalau untuk saya pribadi itu ketika saya ngerokok kok rasanya itu seperti sampah, itu saya udah langsung masuk istirahat. Saya nggak peduli ada kepentingan apapun, udah pokoknya masuk istirahat ketika rokok saya udah seperti sampah rasanya. Seperti itu. Ini kalau sore begini teman, malam begini ya, lidah ini pahit, makan apapun pahit. Tapi kalau pagi sampai sore, pokoknya sebelum azan asar itu enak, makan enak, nafsu makan seperti biasa. Tapi kalau dari habis azan asar sampai malam begini, ini rasanya lidah tuh pahit. Mungkin dari teman-teman ada masukan ya, minta doanya supaya kalau memang sakit ya cepat sehat. Dan mungkin dari teman-teman itu ada masukan harus seperti apa ataupun sakit apa kayak gitu. Jadi nggak kayak lemes ketika sore itu udah lemes teman-teman. Seperti itu. Nah, ini
WA banyak ya, pertanyaan banyak. Mohon maaf banget teman-teman, aku belum bisa jawab secara gamblang ya. Sebelumnya mohon maaf banget. Terus ada yang ngasih masukan ini, mak bang, coba bang umpan ikannya bingka. Bingka itu apa ya? Bingka apa ya? Oh ya, ini konten sebelumnya ya. Bingka itu, aku tuh pas lagi konten mancing itu udah kerasa, cuma tak tahan. Udah kerasa, cuma tak tahan. Karena apa? Feelingku itu udah apa sih ya? Cuma ngerges biasa. Cuman ini berlarut-larut teman-teman. Makanya, aduh, ya mungkin dari teman-teman ada yang bisa ngasih masukan ya. Kalau memang sakit itu sakit apa, ataupun bisa memberikan saran. Seperti itu teman-teman. Jadi ada WA. Aku nggak konten 2 hari, ada WA nih. Muhammad Tahir. Dia ngirim. Ini sembari tak jawab ya Pak ya. Aduh, kontennya, videonya nggak jelas sih. Tapi tak sematkan di sini teman-teman. Nih, lihat posisi burungnya seperti ini. Dia di rumah, ngomong sendiri, sensitif. Nah itu, ini sudah lupus, minta di lomba sudah lupus ini, jambat terus. Enak sudah beramu, pus, enak sudah beramu pus, enak sudah pus, pus, cerehannya begitu dia, enak sudah beramu pus, pus, enak sudah beramu, enak sudah beramu kah? Ya pus, enak sudah. Nah, seperti itu tadi ya posisi burungnya. Dia menanyakan posisinya rawatan mandi jemur. Dia enak di pertengahan lomba, tiba-tiba salto solinya rawatan bagaimana? Saudara. Nah, kalau posisi burung seperti ini tuh posisinya nanggung teman-teman. Nanggung ya, sekali lagi mohon maaf karena videonya memang kurang jelas ya yang dikirimkan. Maksudnya gambarnya lah ya, Pak siapa nih? Pak Muhammad Tahir. Jadi posisi burung seperti itu tuh nanggung. Yang dimaksud nanggung itu antara emosinya itu dia itu nggak maksimal ya, ataupun dia itu kayak faktornya itu belum maksimal. Tapi kalau faktornya udah maksimal, dia cenderung anteng tapi jamtrok, nggak bakalan ngejar-ngejar seperti ini. Seperti itu. Dan ini biar matuk-matuk tangan biasanya ini yang teman-teman kendalanya burung-burung. Sudah aja yang suka matuk-matuk tangan. Jadi rawatannya itu jangan bawa kerodong. Bawa abla aja. Kalau mau mandi mandikan, kalau nggak mau nggak usah mandi, langsung jemur abla. Jemur abla. Utamakan burung seperti yang di video tadi itu, utamakan mentalnya itu gembleng secara bagus ketika mandi jemur ataupun jemur itu, sampai benar-benar burung itu nagen, mangap dan nagen. Supaya apa? Mentalnya bagus ya. Ini gini, kita lebihkan penjemuran, kita mainkan di extra fooding. Setelahnya itu di extra fooding. Karena kalau kita taker penjemuran, ya, extra fooding itu sulit untuk dimainkan. Jadi antara extra fooding dan rawatan, ya teman-teman, salah satu itu harus ada yang dimaksimalkan.
Contoh, tak kasih contoh. Ini kuncian ya. Kalau teman-teman nggak paham ya, bisa langsung tanyakan di kolom komentar video ini nanti. Satu, rawatan dimaksimalkan, atau yang kedua ini extra fooding yang dimaksimalkan. Cuma dua ini. Nah, yang dimaksud memaksimalkan salah satunya, satu, maksimalkan rawatan. Rawatan ini rawatan mandi jemur ataupun jemur itu benar-benar maksimal dan kontinu. Kalau jemurnya kenceng ya kenceng sampai burung itu anteng mangap diem. Seharian nggak masalah, yang penting stay cepuk minum buah syukur ada pepaya. Ya seharian itu yang dikatakan seharian, kalau pagi sampai sore kan ibaratnya kalau burungnya kuat yang penting ada minuman. Tapi kita kan nggak mungkin nungguin, bisa nanti kalau nggak ditungguin diletakin ada kucing, itu kan was-was juga. Saran saya penjemuran ini untuk pemula, memaksimalkan penjemuran itu di 3 jam ataupun ya standarnya umumnya 1,5 jam setiap hari sampai burung itu anteng duduk ketika dijemur mangap anteng selesai nyisik bulu. Boleh penjemuran, boleh sebelumnya dilakukan mandi dulu baru jemur, kerodong separuh. Nah untuk sore harinya juga mandi lagi. Itu yang dinamakan continue penjemuran ataupun rawatan. Kalau satu ini udah sukses teman-teman, kalian cuma memainkan apa? Extra fooding. Extra fooding yang dimainkan. Gimana cara memainkan extra fooding? Extra fooding burung dengan rawatan mandi jemur yang kontinu itu untuk cucak hijau jangkriknya itu di 3-3 ataupun 4-3 ataupun 3-4. Yang dimaksud 3-3 itu pagi 3 setelah aktivitas penjemuran, sore 3 sehabis azan asar, atau 4-3 setelah rawatan mandi jemur dikasih 4, sorenya kasih 3, atau dibalik, paginya 3, sorenya 4. Antara 3 opsi ini kalian cukup memainkan settingan di lapangan hanya menggunakan krotonya 2, ulat hongkong 1, ditutup dengan kroto lagi. Insya Allah kalau memang dirawatannya itu udah yang saya katakan tadi maksimal, itu hasilnya juga ini teman-teman, jalan. Paham? Kalau nggak paham kebangetan. Dan kalau belum paham silahkan tanyakan di kolom komentar ini. Yang kedua, memaksimalkan extra fooding. Burung yang dimaksimalkan extra foodingnya yaitu rawatan pekerja. Tapi tentunya semua burung itu diawali dengan rawatan mandi jemur ataupun penjemuran agar tertata dengan bagus mentalnya, agar awet nantinya, ya kan? Memaksimalkan extra fooding. Memaksimalkan extra fooding itu rawatannya itu ngaco dalam artian yang penting setiap hari itu mandi, entah itu malam, entah itu pagi, entah itu siang, silahkan mandikan dan non jemur. Extra fooding kenyang untuk jangkrik. Nah, settingan lapangannya bagaimana? Hanya menggunakan extra fooding ulat hongkong full. Itu diberikan sebelum berangkat ke lapangan. Tapi ingat, setelah burung jalan lapangan, mulai jalan, pemberian ulat hongkong itu hanya diberikan di lapangan, tidak dari rumah, tidak dianjurkan dari rumah. Karena semakin lama burung tersebut itu sensitif. Dan kalau main burung cucak hijau, kalau umpamanya 2 kali masih mampu, kiranya 3 kali masih mampu, naikkan lagi, jangan pernah mbok. Aku hanya main sekali. Karena itu mengakibatkan burung kenceng. Nanti gampang di rumah nanti diablak biar kor-kor sendiri. Itulah kerugian kalian teman-teman. Seharusnya burung bunyi itu udah pasti menghasilkan sesuatu, pundi-pundi tropi, piagam ataupun rupiah, ini diablak di teras. Itulah yang dimaksud kerugian. Makanya saya sarankan kalau memang bisa naik lagi, naikin. Nah, untuk
rata-rata saya pernah sampai 6-7 kali. Terserah, nggak masalah. Intinya kalau semua itu masih normal dalam artian pemberian extra foodingnya juga nggak ada zat kimia dan lain-lain, itu tetap aman, teman-teman. Seperti itu. Ya, maksimalkan salah satu. Pasti akan menjadi hasil yang memuaskan. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin gitu dulu. Aku kliang-kliang nih. Kliang-kliang teman-teman. Ya minta doanya supaya sehat. Bisa ngonten, bisa memberi masukan untuk teman-teman semua ya. Mohon maaf saya dari kemarin nggak ngonten karena ya sedang nggak enak badan banget ini teman-teman. Minta doanya aja supaya lekas sembuh. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.